Kok oli motor bisa kering kayak gini sih? Kenapa mas dengan motor saya? Ini mbak, oli motornya habis. Oli motor? Siapa yang nyuruh mas ngecek oli motor saya? Karena aku tadi cuma suruh ngecek remnya. Kok sampai oli motor? Iya sih mbak, tadi saya sudah cek remnya dan sekarang sudah oke. Tapi ketika saya bawa jalan, kenapa ini motornya? Kayaknya mesinnya bermasalah. Mending aku cek dulu aja lah. Setelah saya buka dan cek olinya, ternyata benar dugaanku kalau olinya tuh habis. Alah, aku nggak percaya. Pasti kamu ngada-ngadakan supaya aku ganti oli dan kamu untung banyak. Nah, mbak, Terus ngapain kamu ngecek-ngecek olinya? Aku tuh sejak beli motor udah dapat olinya sejak baru. Jangan-jangan kamu ambil ya olinya? enggak mbak, enggak. Saya beneran enggak ngambil. Halang aku aja. Kalau nggak kamu ambil, kenapa bisa olinya habis? Gimana ya jelasinnya? Udah nggak usah dijelasin segala. Kamu tahu nggak? Aku ini konten kreator dan sekarang aku sedang nge-live. Tuh lihat. Jadi cepat ganti isi oli motorku. Tapi mbak, Nggak ada tapi-tapian. Kalau kamu nggak mau ganti isi oli motor itu, aku akan bilang ke penonton. Kalau bengkel ini not recommended. Ada apa nih ribut-ribut? Ada apa ini mbak? ini bu. Siapa kamu? Datang-datang ikut campur. Mbak, saya ini pemilik bengkel ini. Wah, kebetulan dong. Ini nih anak buah kamu sengaja mencuri oliku. Mencuri oli? Kelihatannya nggak mungkin kalau Mas Gunawan mencuri oli. Soalnya saya tahu betul karakter Mas Gunawan. Wah, hebat sekali. Bos sama anak buah bersekongkol. Maksudnya mbak? Ya iyalah. Nih lihat guys, bos sama anak buah bersekongkol untuk memeras pelanggan. Gimana ini bos? Kita mau diviralin. Nggak apa-apa, santai aja. Malah bagus dong Gun kalau bengkel kita viral. Mbak, kalian itu viral layanan yang buruk. Kalau pelayanan kita memang buruk, mari kita lihat rekaman video live kamu mbak. Biar jelas terlihat apakah karyawan saya memang mengambil oli motor mbak. Ya silahkan, lihat aja. Tapi sebelum itu mbak harus berjanji dulu. Kalau karyawan saya memang tidak terbukti bersalah, mbak harus minta maaf. Oke. Nih, Nah, ini mbak, kamu bisa lihat. Terbukti kan kalau karyawan saya cuma membuka tutup saja, tidak mengambil olinya. Nah, sekarang mbak harus minta maaf sama karyawan saya. ya, maaf ya. Iya mbak, nggak apa-apa kok. Tapi kok oli motor bisa habis? Padahal kan aku beli motor sama olinya. Mbak, nanti aja ya, aku jelaskan di part 2. Sebenarnya aku pemilik perusahaan ini, tapi aku lagi menyamar menjadi OP untuk mengetes calon karyawan. Mas, kalau buang sampah jangan sembarangan dong. Emang kenapa? Kan kamu sedang nyapu. Jadi sekalian dong kamu yang buang. Kan kamu tugasnya cleaning service. Emang benar mas, saya cleaning service. Tapi kalau buang sampah itu kan ada tempat sampah. Kamu tahu nggak aku ini siapa? Aku ini calon manajer di perusahaan ini. Bisa-bisa nanti kalau aku diterima di sini, kamu saya pecat loh. Aduh, tuh kan mapku jadi jatuh. Kok ada orang macam itu melamar jadi karyawan saya? Pusing. Gimana sih mbak? Kalau nyapu yang bener dong, jangan sampai ada debunya. Maaf mas, yang namanya nyapu pasti ada debunya dong mas. Dasar OB pinter ngeles. Kamu tahu nggak siapa aku? Emang siapa kamu mas? Berani nanya kamu ya? Saya kan nggak tahu mas, makanya nanya. Saya ini calon manajer di kantor ini. Awas aja ya kalau aku diterima, kamu akan aku pecat. Astagfirullah. Tuh kan, gara-gara kamu nyapu nggak bener, mapku jadi jatuh. Perasaan saya sedang berhenti nyapu. Alah udahlah, buang-buang waktu aja ngomong sama Opi. Lumayan dapat perhiasan. Permisi bu. Ya mbak, silahkan. Ini bu, HP-nya jatuh. Tapi aku nggak punya HP, mungkin HP kamu kali. Bukan bu, itu bukan HP saya kok. HP saya di kantor. Lagi pula, mereknya bukan Apple. Nah terus milik siapa dong? Biar ibu bawa aja. Mungkin nanti pemiliknya nyariin. Sudah bu, saya pemilik dulu mau interview. Oh iya, semoga berhasil ya. Mbak, ngapain kamu Opi masuk dan duduk di ruang direktur? Iya, atau jangan-jangan kamu mau ngaku-ngaku jadi direktur ya? Kalau aku direktur memang kenapa? Direktur? Kalau kamu direktur, pasti ngimpi.
Ini bos, dokumen yang bos minta. Oh iya, terima kasih. Sama bos. Bos? Hah? Bos? Bos, Ya benar, saya memang bos di sini dan saya sudah mempunyai calon untuk karyawan di sini. Selamat kepada kamu Mbak, karena kamu diterima di perusahaan ini. saya Bu, tapi saya cuma lulusan SMA. Tapi attitude kamu lebih tinggi dari 2 orang yang lulusan sarjana. Aku beli yang ini Mas. Kalau yang ini 10 juta. Kalau yang ini 500.000. Baik Mas. Waduh, uangku kok cuma 9.500.000. Yul, tolong kamu talangi dulu ya kekurangannya. Waduh, uangku tuh cuma segini. Kalau aku bantu talangin kamu, aku nggak jadi beli HP dong. Kamu ini gimana sih Yul? Masih mau nggak jadi temanku? Kalau masih, harusnya kamu nolongin aku dong. Kamu tahu kan, kalau HP ini itu HP incaranku sejak dulu. Ya tahu sih, tapi aku juga butuh HP Jul. Halah, jangan ngeles. Bilang aja kamu udah nggak mau berteman denganku. Hah? Ya nggak gitu Jul. Maaf mas, kalau gitu aku nggak jadi beli HP ini. Soalnya uangku kurang dan juga temenku perhitungan. Yaudah deh, aku talangin. Ini Mas uangnya. Nah, gitu dong Yul. Jadi temen itu nggak usah perhitungan. Iya Jul, asal kamu senang, aku juga senang kok. Ini bang, untuk pelunasannya. Wah, Dan satu lagi bang, untuk notanya tolong tulis atas nama Yulita ya. Hah? Atas nama aku? Iya Yul, selamat ya. oke siap. Tapi kamu serius kan? Iya Yul, karena prinsipku sesama teman nggak boleh perhitungan. Itu kan Yulita, kayaknya mau beli HP. Mas, HP ini harganya berapa ya? Kamu pinter ya mbak milih HP. Kalau HP itu harganya 10 juta. Wah, murah ya. Iya mbak, karena itu harga diskon. Tapi kayaknya aku mau beli yang itu aja deh Mas. Kalau itu 500.000 mbak. Aku minat Mas, tapi tunggu dulu ya, aku mau hitung uang dulu. Makanya Yul, aku ingin menghadiahkan HP ini buat kamu. Nih, Wah, makasih banyak ya Jul. Loh, mbak kok ditarik sih? maaf Bang Udin. Bang Udin udah nggak boleh dapat sumbangan ini. Kok nggak boleh sih mbak? Biasanya kan aku juga dapat tiap bulan. Iya Bang, mulai sekarang Bang Udin udah nggak dapat. Apa-apaan nih? Kalau gitu aku aduin deh sama Pak RT. Pak Iwan, ini Pak. Wah, makasih banyak ya mbak. Pak RT, Mbak Julia itu kurang ajar. Kurang ajar? Maksudnya apa Bang Udin? Biasanya itu aku dapat sumbangan tiap bulan. Tapi Mbak Julia bilang aku sudah nggak dapat sumbangan. Apa? Udah nggak dapat sumbangan? Iya Pak RT. Yaudah, ayo kita ke tempat Mbak Julia. Mbak Julia, apa benar kamu sudah nggak mau memberi sumbangan ke Bang Udin? Iya Pak RT, betul. Terus kamu juga bilang kalau sekarang itu Bang Udin sudah nggak dapat sumbangan lagi. Iya Pak RT. Tuh kan Pak RT, Mbak Julia pilih-pilih. Masa Iwan dikasih aku enggak? Mbak Julia jangan rasis dong. Si Iwan aja yang kerja di tempat ibadah lain dapat sumbangan. Masa Bang Udin yang kerjanya jadi marbot masjid nggak dapat? Tunggu sebentar Pak RT, saya ini nggak rasis kok. Jadi waktu itu, Haha, sekarang aku nggak miskin lagi. Karena aku sekarang banyak duit. loh, itu kan si Udin. Kok punya banyak uang? Dengan uang sebanyak ini, aku sekarang nggak miskin lagi. Tapi jangan sampai orang-orang pada tahu. Apalagi Mbak Julia. Kalau sampai Mbak Julia tahu, bisa-bisa dicabut tuh jatah sumbangan bulananku. Jadi saya itu nggak membeda-bedakan antara Pak Iwan dan Bang Udin Pak RT. Tapi Bang Udin ini udah nggak miskin lagi Pak RT. Dia udah punya banyak uang. Bener itu Bang Udin? Iya Pak RT. Tuh kan dia ngaku Pak RT. Jadi sekarang jelas kan urusannya. Yaudah kalau gitu Mbak Julia, kita permisi dulu ya.